Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angin. Nih kita mau ngasih tutorial tentang dempul nih. Di sini kita mendapatkan tangki Yamaha RXZ yang udah kusam nih. Nah, nih awal yang kita siapin bahannya ini kita menggunakan amplas tayo seri 180 yang agak kasar. Nah, di sini kita akan membersihkan karat-karatnya dulu nih. Kita menggunakan amplas kering tanpa air karena di sini kita menghindari karat ini akan lebih banyak lagi. Nah, ini pertama yang kita lakukan di sini, kita amplas dulu menggunakan amplas 180 untuk menghindari atau menghilangi karat-karat yang ada nih. Nah, di sini juga kita akan membantu dengan alat yang kita sebut capek untuk mengerok sisa-sisa dempul yang udah mengangkat nih, sahabat angin nih. Nah, di sini kita akan ngerok-ngerok dulu yang bagian-bagian yang udah terangkat dempul yang lamanya. Setelah itu nanti kita akan bersihkan dengan amplas tadi, dan jangan lupa membersihkan itu dengan sikat kawat untuk melapisi atau membersihkan bidang-bidang yang terlalu kotor dari karat dan plat-plat yang sudah mengangkat. Nah, di sini kita akan bersihkan dulu karena sistem dempul ini tidak bisa menempel rekat pada bidang yang karat. Nah, sahabat angin, ini cara-cara yang saya bisa dan yang saya ketahui nih. Apabila sahabat angin ada cara yang lebih dari saya, boleh di komen tentang cara saya yang salah. Nah, di sini kita akan mulai pendempulan. Yang kita siapkan di sini adalah dempul, capek, dan di sini saya menggunakan capek plastik. Nah, di sini pencampuran dempul ini dengan obat edener dempul ini tidak bisa terlalu banyak. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit. Apabila edener ini terlalu dikit, akan membuat permukaan dempul akan menjadi lebih empuk dan akan mudah melotok lagi nih, sahabat angin nih. Nah, di sini kita akan mendempul secara tipis-tipis, perlahan-perlahan bagian-bagian yang perlu kita dempul dan bidang-bidang yang bergelombang dan tidak rata. Di sini kita dempul dengan tipis-tipis. Lalu kita akan kelari tugas ini, pendempulan sesuai dengan apa yang kita ingin dempul dan bentuk tangki yang awalnya, bentuk awal para sahabat angin nih. Nah, di sini saya menggunakan capek plastik agar lebih lentur, atau bisa juga dengan jidar kalau sahabat angin punya. Nah, di sini kebetulan saya memiliki capek plastik, jadi kita lebih enak ngambil nut-nutnya dan siku-sikunya nih, sahabat angin nih. Nah, sahabat angin, di sini saya menggunakan pengaplikasian amplas kering karena saya menghindari timbulnya karat kembali pada saat pendempulan. Makanya saya menghindari air. Setelah itu baru nanti kita akan pengamplasan terakhir. Setelah pendempulan telah kelar, baru kita menggunakan media air. Nah, di sini awalnya kita akan mengamplas dengan media kering nih, sahabat angin nih, karena kita di sini membentuk suatu dempul yang udah kita aplikasikan ke tangki, agar kita mengetahui bagian-bagian mana yang belum merata dalam pendempulan nih, sahabat angin nih. Nah, setelah ini kita akan ratakan dengan amplas 180 kasar dengan media kering dengan merata. Lalu nanti kita akan bilas dengan amplas media air untuk
meratakan dan menghaluskan media permukaan dempul sebelum kita naik pengepoksian. Nah, setelah ini kita jangan lupa setelah amplas dengan media kering, kita menggunakan media air untuk meratakan bagian-bagian yang tadi kita amplas dengan media amplas kering dengan air, lalu kita akan bisa aplikasikan lagi ke media epoksi setelah pendempulan dan pengamplasan. Nah, di sini pengamplasan ini kita jangan lupa menggunakan sebuah tatakan untuk membentuk suatu nut atau bentuk ratanya lagi agar tidak bergelombang lagi nih sahabat angin nih. Nah, apabila kita melihat atau menemukan dempul-dempul yang kurang rata, bisa kita tiban lagi tipis-tipis dengan dempul kembali, lalu kita amplas kembali nih sahabat angin nih. Setelah pengaplikasian ini kelar, baru nanti kita bisa naik lanjut ke proses epoksi. Nah, di sini kita akan meratakan terus sampai rata seperti awalnya. Nah, di sini adalah hasil dari pengamplasan kering dan dibilas dengan pengaplikasian amplas basah sebelum kita menaiki epoksi. Nah, setelah itu kita keringkan, kita bersihkan dari debu-debu, dan kita bikin epoksi sesuai dengan media yang ingin kita epoksi. Nah, di sini kita sudah siap, kita bikin aplikasi. Di sini kita menggunakan epoksi Nipe 2000 dari Nippon Pen yang berwarna abu-abu. Nah, untuk penggunaan epoksi ini jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental, karena pada saat kental nanti epoksi ini akan membentuk suatu tekstur atau jeruk. Sedangkan kita aplikasi ini terlalu banyak tenar, epoksi ini akan lebih encer dan akan menjadi lebih tipis dari permukaan pada saat kita semprotkan. Di sini kita semprotkan perlahan-lahan tipis-tipis untuk menutupi permukaan tangki yang sudah kita lakukan pendempulan. Nah, setelah ini baru kita akan lakukan pengeringan. Selanjutnya baru kita bisa naik proses base coat atau pewarnaan sesuai dengan permintaan si empunya tangki ini. Cuman di sini kita hanya mengasih pengaplikasian tutorial tentang pendempulan aja nih sahabat angin nih. Setelah itu nanti kita akan lanjuti episode selanjutnya nih tentang tutorial pengecatan. Nah, di sini kita tipis-tipis, jangan langsung tebal, karena akan menyebabkan epoksi ini akan meler atau turun membentuk suatu garis. Setelah epoksi itu kelar, barulah kita masuk proses pengeringan dan lanjut dengan pengecekan bagian-bagian tangki yang belum sempurna dalam proses pendempulan. Oke sahabat angin, cuman ini doang yang bisa saya kasih tentang pengerjaan saya. Apabila memang pengerjaan saya berguna, bermanfaat untuk sahabat angin, boleh sahabat angin share. Jangan lupa di komen, subscribe, dan tetap berbagi ilmu untuk kita semua. Sehat-sehat semua sahabat angin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the world, but keep the sky